Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Tentunya kalian masih semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nuryani. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang Wali Songo. Apakah kalian sudah paham apa itu Wali Songo dan bagaimana kisahnya? Wali Songo adalah tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Wali Songo dan kisahnya di video berikut ini ya. Kita saksikan bersama-sama dan jangan lupa kalian pahami tentunya. Sudah siap ya anak-anak? Kita lihat pada video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai mempelajari tentang Wali Songo. Berikut ini adalah gambar-gambar yang berisi tentang kesembilan wali. Marilah kita pelajari pengertian Wali Songo terlebih dahulu ya. Yang pertama, Wali Songo diambil dari kata wali yang berarti wakil dan songo yang berarti sembilan. Secara istilah disebut sembilan wakil Allah yang memiliki peran penting untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Yunus ayat 62-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Baiklah, kita pelajari yang pertama adalah Sunan Gresik. Ini ya fotonya, kalian bisa melihat ini adalah Sunan yang pertama. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Panggilan beliau adalah Syekh Maghribi atau Sunan Tandas. Lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Gresik tahun 1491 Masehi. Masjid peninggalan beliau adalah Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Lerangan, Gresik. Sedangkan perjuangan Sunan Gresik yang telah beliau lakukan antara lain membela rakyat yang tertindas oleh kerajaan Majapahit, menghilangkan sistem kasta, mengajarkan cara bercocok tanam kepada penduduk setempat. Baiklah, sekarang kita pelajari urutan Sunan yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Beliau bernama asli Raden Rahmat. Beliau lahir di Jampa tahun 1401 Masehi dan wafat di Surabaya tahun 1481 Masehi. Sementara peninggalan Sunan Ampel antara lain Masjid Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Denta. Sunan Ampel memiliki falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, antara lain moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan yang terakhir adalah moh madon. Adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Maghdum Ibrahim. Lahir di Surabaya 1465 Masehi dan wafat di Tuban 1525 Masehi. Masjid yang peninggalan Sunan Bonang adalah Masjid Astana Bonang dan alat musik Bonang, seperti yang ada pada gambar ya. Sedangkan jasa atau dakwah yang telah dilakukan Sunan Bonang adalah dakwah dengan kesenian, mendirikan pesantren, pemrakarsa suluk wijil, dan tombo ati. Selanjutnya adalah kita pelajari Sunan Derajat. Kita lihat itu ya gambar Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim, mendapat gelar Raden Syarifuddin. Lahir pada 1470 Masehi dan wafat tahun 1522 Masehi. Peninggalan Sunan Derajat antara lain gamelan singo mangkok, batik derajat, dan daun lontar bertuliskan surah Yusuf. Beliau juga menciptakan tembang moncofat yang berjudul Pangkur. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Maulana Ja'far Shodiq. Beliau diberi gelar Wali al-Ilmi. Lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat tahun 1550 Masehi. Ada peninggalan beliau yang sangat terkenal, yaitu peninggalan Masjid Kudus yang berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga berperan besar dalam Kesultanan Demak. Ia menjadi panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan agama. Ada gending, mas kumambang, dan mijil yang juga beliau ciptakan sebagai bagian dari tembang mocopat.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Muhammad Ainul Yakin atau sering dipanggil dengan Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat tahun 1506 Masehi. Peninggalan beliau yang terkenal yaitu Masjid Sunan Giri. Beliau juga menciptakan tembang-tembang Islami untuk anak-anak yang berjudul Jublek-Jublek Suweng. Baiklah, kita akan mempelajari selanjutnya tentang Sunan Kalijaga atau Kalijogo. Beliau bernama asli Raden Mas Said, lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat tahun 1513 Masehi. Beliau memperkenalkan wayang kulit kepada masyarakat sekitar, menciptakan tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Yang selanjutnya kita ke Sunan Muria. Sunan Muria tidak lain adalah putra Sunan Kalijogo. Beliau bernama asli Raden Umar Said, lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1551 Masehi. Beliau berdakwah seperti ayahnya, yaitu dengan wayang kulit, menciptakan tembang macopat yang berjudul Sinom dan Kinanti. Wali terakhir yang akan kita bahas adalah Sunan Gunung Jati. Beliau bernama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi. Beliau adalah satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan Kesultanan di Cirebon, memperluas wilayah Islam, membangun infrastruktur jalan, dan membangun tempat-tempat ibadah. Sedangkan keteladanan yang bisa kita contoh dari sifat-sifat Wali Songo antara lain sebagai berikut, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita lebih rajin belajar, dan kita harus tetap semangat tentunya ya. Dan jangan lupa tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Baiklah, setelah kita mempelajari materi, kita akan berlatih soal-soal berikut. Kalian baca dengan hati-hati ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami setelah menyimak video tadi? Wali Songo itu adalah sangat penting untuk kalian pahami, sebab mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jangan lupa meneladani sifat-sifat baik mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu video dari Bu Nuryani, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.